Pengaruh iklim dan cemaran terhadap hewan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jisdeo Nugroho dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Akan membahas pengaruh iklim dan cemaran lingkungan terhadap hewan ternak, bapak dan ibu. Nah, pengaruh iklim dan cemaran udara terhadap hewan. Apa sih itu iklim? Iklim juga mempengaruhi terhadap kandungan susu atau lemak, bahkan keringnya rumput di daerah bapak atau ibu sekalian. Nah, dapat mengakibatkan ternak mengalami stres yang dapat dilihat dari tingkah laku ternak itu sendiri. Dan faktor internal dan eksternal merupakan faktor yang dapat menyebabkan stres pada ternak bapak ibu sekalian. Penampilan produksi ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keturunan, pakan, pengolahan, perkandangan, pemberantasan dan pencegahan penyakit, serta faktor lingkungan lainnya. Salah satu faktor lingkungan yang cukup dominan dalam mempengaruhi produktivitas ternak adalah iklim. Nah, iklim mikro di suatu tempat tidak mendukung bagi kehidupan ternak, membuat potensi genetik seekor ternak tidak dapat ditampilkan secara optimal. Ada 4 unsur iklim mikro yang dapat mempengaruhi produksi ternak secara langsung, yaitu yang pertama ada suhu. Nah, suhu. Yang kedua adalah kelembapan udara. Yang ketiga ada radiasi. Yang terakhir adalah kecepatan angin. Nah, selanjutnya ada suhu dan kelembapan udara. Suhu adalah kelembapan udara merupakan 2 faktor iklim yang mempengaruhi produksi sapi. Nah, contohnya sapi perah, karena dapat menyebabkan perubahan keseimbangan panas dalam tubuh ternak, keseimbangan air, keseimbangan energi, dan keseimbangan tingkah laku ternak. Nah, suhu udara kelembapan harian di Indonesia umumnya cukup tinggi, yaitu berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius, dan kelembapannya sampai 60 sampai 90%. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi tingkat produktivitas dari sapi perah tersebut. Dan yang selanjutnya adalah radiasi matahari. Nah, radiasi adalah perpindahan panas suatu benda ke benda lain tanpa bersentuhan. Arus panas radiasi mengalir tanpa bantuan bahan pengantar atau media yang dapat melewati ruang hampa udara. Jadi, radiasi ini dari luar angkasa menuju ke bumi akan melewati hampa udara. Nah, yang selanjutnya, matahari terhadap sapi juga dipengaruhi warna kulitnya. Nah, di Indonesia banyak spesies sapi yang bermacam-macam warna kulit atau bulunya. Nah, ternak dengan bulu yang pendek dengan warna terang serta memiliki tekstur kulit yang halus dan mengkilap adalah baik sekali untuk mengatasi pengaruh pancaran panas radiasi matahari. Sapi memiliki warna kulit hitam dan putih. Umumnya warna putih lebih dominan dari warna hitam atau sebaliknya. Nah, dominan warna putih pada seekor sapi menyebabkan pancaran radiasi yang diserap kulit sapi akan lebih kecil. Nah, warna putih itu menyerap 20% pancaran radiasi sinar matahari, dan sedangkan warna hitam akan mencerap 98% dari sinar matahari. Yang selanjutnya adalah kecepatan angin. Nah, angin adalah gerakan massa udara disebabkan perbedaan tekanan. Nah, massa yang bergerak menyebabkan energi yang ada di dalamnya berkurang, akibatnya suhu lingkungan menjadi lebih rendah. Nah, angin dapat digunakan untuk produksi sekaman panas pada ternak. Nah, contohnya seperti menurunkan suhu dari badan sapi tersebut. Nah, sapi yang biasanya terkena panas, jika terkena kecepatan angin yang lumayan dingin, maka akan menurunkan suhu dari sapi tersebut. Dan yang selanjutnya adalah cemaran udara. Nah, sebelum bapak ibu itu membuat perkandangan, nah, maka sebelumnya itu harus memilih tempat yang bagus dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, jauh dari pemukiman, contohnya pemukiman warga. Nah, yang kedua, jauh dari industri. Nah, yang ketiga, jauh dari pembuangan limbah sampah. Nah, yang keempat, segi tanah. Dilihat dari segi tanah, tanahnya itu apakah
tanah gabut, tanah lempung itu. Nah, yang selanjutnya adalah segi pembuangan limbah. Nah, sebelum Bapak Ibu membuat perkandangan, dilihat dulu pembuangan limbahnya. Tapi sebelum membuang limbah, maka harus diolah dulu. Contohnya limbah dari sapi, hewan sapi itu adalah kotoran sapi. Nah, kotoran sapi sebelumnya harus diolah, bisa dibuat dari biogas. Nah, sebelum dibuang, jadi dibuat di biogas terlebih dahulu, bisa bermanfaat bagi sekitar dan lingkungan. Nah, yang terakhir adalah mata air. Sebelum Bapak Ibu membuat kandang, maka harus dilihat dari mata airnya. Nah, mata air tersebut akan mengairi perkandangan. Dan yang selanjutnya adalah pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana substansi biologis, fisik, dan kimia di lapisan atmosfer bumi yang jumlahnya dapat membahayakan bagi kondisi tubuh makhluk hidup. Maka sebelum membuat perkandangan, maka Bapak Ibu harus, yang pertama tadi kan harus jauh dari industri. Nah, jauh dari pembuangan sampah limbah. Maka jika Bapak Ibu mendirikan peternakan di dekat industri atau pembuangan limbah, maka hasil dari peternakan Bapak Ibu itu sapinya akan berkurang, jadi kurang optimal, maka akan terganggu produktivitasnya dari hewan tersebut. I think I'm falling for you.